Hey, it's good to be back again. Masih bersama dengan Timothy Athanasios, masih di Double Dose, masih membangun spiritualitas sehari-hari di tengah dunia yang bergerak terlalu sibuk ini. Kembali bersama dengan Timothy Athanasios di tanggal 20 Mei, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu hal yang saya beri judul bijaksana dan bodoh. Dan ayat firman Tuhan saya ambil dari Mika pasal yang ke-6 ayat 8 dan 9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Dengarlah, Tuhan berseru kepada kota, adalah bijaksana untuk takut kepada namanya. Dengarlah, hai suku bangsa dan orang kota. Dalam hidup kita ada dua jenis kelompok orang, yang bijaksana dan yang bodoh. Nah, yang bijaksana bukan seperti si Superman yang akhirnya kelihatan bodoh juga dia kan. Dan yang bodoh tidaklah diukur dari ranking di kelas. Alkitab mengajarkan kita bahwa yang bodoh adalah yang tidak bijaksana. Sederhana kan? Yang tidak bijaksana adalah yang tidak takut akan Tuhan. Oke, ambillah sebagai contoh. Jika kita melihat harimau lepas di jalan, tindakan yang bijaksana adalah untuk menghindarinya, bukan untuk menghadangnya. Betul kan? Dan jika kita paham bahwa Tuhan itu berkuasa dan mampu melakukan segala sesuatu dalam hidup kita, maka tindakan yang bijaksana adalah untuk menghormatinya. Itu yang namanya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan satu ketakutan akan Tuhan, bukan merasa bahwa hidup kita diteror oleh Tuhan, tapi takut akan Tuhan adalah menghormati Tuhan. Nah, Nabi Mika menasehatkan kepada umat Allah pendengarnya, ada 3 hal penting sebagai bukti takut akan Tuhan. Yang pertama adalah mengusahakan keadilan. Yang kedua adalah mencintai kesetiaan. Dan yang ketiga adalah hidup dengan rendah hati. Saya pikir 3 hal itu gak perlu apologetika. 3 hal itu perlu dilakukan. It's simple, tapi sulit dalam implementasi kesehariannya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita menghidupi ketiga hal tersebut? Hari ini mari kita mencoba untuk menjadi bijaksana menghidupi ketiga hal tersebut. Karena ketika kita menghidupi ketiga hal tersebut, itu artinya kita belajar untuk menghormati Tuhan yang layak untuk menerima segala pujian, pengagungan, dan penghormatan. I pray for you guys. Amrih mulya dalam Gusti, Tuhan Yesus memberkati.